Selamat pagi teman-teman, setengah 9 kita mau riding kesiangan ya. Jadi sudah setengah 9 tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan menghadiri RC Moto Garage ya untuk ulang tahunnya atau anniversary-nya. Kali ini gue bawa si Edward lagi ya. Nostalgia udah lama banget nggak riding bareng Edward ya. Buat kalian yang suka nanya nih, mana bang Edwardnya bang? Ada nih. Walaupun udah lama nggak dipakai dan sudah seperti ini kondisinya ya, tapi nggak apa, kita akan pakai riding hari ini. Kita akan San Mori kesiangan ya. Oke, jadi ikutin terus vlognya teman. Jadi sekarang kita sudah naik di Edward ya. Masih agak berbet karena lama nggak dipakai, jadi kita pelan-pelan aja dulu ya. Gila ya, abis bawa Matic gitu ya, seringan bawa Matic, bawa motor sport itu sesuatu ya. Yang pertama yang bisa kita rasakan itu adalah suspensinya teman-teman. Bison ini suspensinya emang enak banget sih, nggak ada lawan di kelasnya ya untuk suspensinya ini. Ya paling enak gitu. Berasa yang lain tuh berasa ya, pokoknya kagak berasa lah ya. Untuk suspensinya itu jadi empuk banget gitu. Kalau biasa pakai Matic tuh ya, kecuali Maticnya misalnya kayak X-Max atau Forza gitu ya, mungkin beda lah ya. Ini dia ya si Edward ya. Waduh, mati. Oke. Nah, hari ini kita akan ke Idemitsu Moto Launch nih sekitar setengah jam. Jadi mungkin nanti gue akan ngevlog tipis-tipis saja lah ya. Gimana sih ceritanya gitu ya, si Edward ini kenapa masih dipertahankan gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya gue akan panasin dulu karena masih agak berebet-berebet nih bro. Lumayan nih berebet-berebet gini, bikin kagok. Oke, jadi ini udah panas ya bro. Sebelum gue ceritain tadi ya, kenapa sih gue masih mempertahankan si Edward ini ya, si Bison tua tahun 2012 ini, teman-teman harus lihat dulu outfit rekomendasi ya. Nah, untuk jaket gue pakai RRMF bro, hoodie Break the Limit. Nih, ini ada protektornya, jadi teman-teman bisa cek di bawah ya, di deskripsi. Nah, kalau untuk teman-teman lihat nih, gue pakai intercom nih, paling keren nih intercomnya, dan juga harganya sangat-sangat terjangkau ya. Teman-teman bisa check out juga, ini ada di deskripsi. Nah, ini udah panas ya Edward nih, udah enak nih, udah nggak berebet-berebet lagi ya. Masih bisa ditarik, agak digas dikit masih oke ya. Masih oke, ditarik masih enak ya. Jadi sebenarnya emang motor gue ini masih sehat teman-teman. Jadi kemarin kan gue bikin konten tuh buat lucu-lucuan doang ya di IG. Hanya gue bikin konten ya si Edward tuh mesinnya ngeletrek-ngeletrek gitu. Kagak ya, sebenarnya ini motor masih enak banget gitu dipakai. Cuma itu biar rame aja sih gitu. Kenapa sih sebenarnya gue masih mempertahankan motor ini ya? Sebenarnya simple teman-teman. Ini motor punya banyak sekali kenangan ya, yang pertama. Yang kedua itu karena dijual pun harganya juga nggak masuk akal gitu. Kemarin malah gue bikin konten, katanya 3 juta aja udah kemahalan gitu buat sebuah motor Bison. Jadi kan 3 juta itu sekarang, ya gue bukannya apa ya, tapi 3 juta itu ada sesuatu yang sekarang tuh kecil banget ya. Terus motor ini yang dulu sempat berjaya dijual 3 juta ya, gue mending gue tahan aja gitu kan. Dan sebenarnya sih alasan emosional teman-teman, karena ini motor jasanya luar biasa ya, mengantar gue tuh dari sebelumnya benar-benar belum punya apa-apa gitu ya, dari berjuang dari awal sampai ya sekarang punya-punyaan dikit lah, walaupun memang belum punya apa-apa juga sebenarnya sih ya. Tapi ini motor yang sangat berjasa menurut gua, buat gua pribadi ya. Dan dia juga jadi ikonnya Indoride gitu ya. Orang taunya dulu tuh Indoride itu pakainya Bison, makanya banyak sih teman-teman yang suka DM gitu, Edward kemana? Edward dijual apa gimana gitu. Itulah yang bikin gue juga nggak mau jual sih sebenarnya. Alasan yang lain sebenarnya karena motor ini masih enak banget buat dibawa riding bro, serius. Sampai di tahun segini ya, motor sport kayaknya di kelasnya belum ada yang bisa nyaingin deh enaknya bawa Bison ini. Ya dia punya suspensi tuh gede ya, depan itu dia ukuran 42 mm. Terus juga olinya tuh banyak ya. Kalau kita isi olinya dua-duanya tuh dia sampai hampir 1 liter gitu. Jadi bayangin aja kalian, untuk standarannya ya, itu di depan itu kalian ditopang sama shock besar dengan olinya itu isinya 1 liter gitu.
nyaman gitu, dan sok belakangnya juga segede bonggol pisang gitu kan. Ya memang harganya cukup mahal sih. Waktu itu gue ganti sok belakang itu udah hampir 1 juta orinya ya. Dan sok depan ini sekarang mungkin set itu udah di angka 2 juta lebih gitu. Jadi ini motor memang kualitasnya cukup oke dan nggak main-main sih. Ya walaupun banyak orang yang bilang lemot dan segala macam, tapi ini sumpah sampai sekarang ngasih paling enak untuk riding position dan riding quality-nya tuh Edward atau si Bison ini paling enak sih sebenarnya. Ya sebenarnya banyak yang bilang ya, gue kapok melihara Bison, rewel, penyakitan. Emang bener. Jadi banyak yang tanyakan, bang, melihara Bison tua tuh sekarang masih worth it nggak sih? Menurut gue kalau kalian pakai buat harian ya, worth it nggak worth it. Kalau kalian emang orangnya tuh seneng ngoprek gitu ya, terus nggak cepet nyerah, menurut gue punya Bison tuh worth it gitu ya. Harga secondnya murah, terus juga partnya masih mudah dicari, walaupun memang agak mahal sekarang sih ya. Dan motor ini tuh punya kenyamanan yang di kelasnya itu luar biasa ya. Nih gua coba overtake, masih gacor loh. Ya, jadi kalau teman-teman tanya gitu ya, worth it nggak melihara Bison? Ya tadi gue bilang ini worth it kalau teman-teman tuh punya waktu dan punya will gitu ya, punya keinginan memang untuk belajar lagi gitu. Tapi kalau misalnya yang apa-apa bawa ke bengkel dan percayakan, kayaknya bengkel-bengkel sekarang juga masih banyak yang mau pegang Bison. Cuma kayaknya lebih enak pegang Matic lah ya kalau menurut gua sekarang tuh. Apalagi buat harian kan lebih praktis dan segala macam gitu. Tapi ya itulah, banyak yang tanya kayak gitu. Kalau menurut gua sih ya lebih baik yang lain lah kalau kalian mau pakai motor gitu ya. Kan sekarang banyak ya, ada dari mulai Yamaha itu ada NMAX Turbo baru gitu kan, atau mau second-secondnya NMAX, Aerox, Lexi juga masih oke ya, gue pakai Lexi juga gitu. Atau kalau Honda ya ada PCX, ada Honda apa namanya Vario dan lain-lain ya. Tapi ya Bison ini memang ya jual kenyamanan gitu, kenyamanan, dan ya ini motor gede. Ya, ini jalan berapa nih? 70-an juga masih stabil banget gitu. Walaupun memang dia nggak bisa jalan kenceng-kenceng, cuma jalan segini pun itu dia udah cukup menurut gua. Bisa cruising itu di kecepatan yang cukup tinggi dengan RPM yang rendah gitu. Jadi BBM-nya ya irit menurut gua. Bahkan sama Lexi gua tuh beda-beda tipis lah. Memang kalau ngebut sih emang nggak bisa ya, tapi untuk sekedar lari-lari kecil masih bisa lah. Si Edward ini masih cukup enak gitu ya. Oke, lari 80 gitu ya, 90 itu masih belum terlalu ngoyo, jadi masih cukup enak ya buat dibawa cruising ya. Ya, kita udah deket nih. Nanti kita akan ke Idemitsu Moto Launch, akan menghadiri Enif-nya RC Moto Garage yang ke-10. Nah, untuk Yamaha Bison ini sebenarnya masih worth it apa enggak? Kesimpulannya menurut gua udah nggak begitu worth it. Karena kenapa? Karena ya kalau kalian buat harian gitu ya, itu kan sekarang apalagi kalau kalian tinggal di kota gitu, itu lebih enak pakai Matic lah ya. Gue juga sekarang harian gue pakai Matic. Tapi kalau buat kalian yang rumahnya cukup jauh gitu ya, dan jalanannya mayoritas lowong, ini motor masih enak banget sih gitu. Jadi disesuaikan aja ya sama kebutuhan kalian dan tempat kalian nanti menggunakan motor ini tuh di mana gitu ya. Jadi ya buat gua sih untuk weekend gitu ya, atau untuk sekali-sekali kelangenan gitu ya, masih worth it banget nih. Oke, lampu hijau, kita kejar dulu ya. Dan ini motor umurnya udah 13 tahun ya bro. Udah 13 tahun. Kalau
biasanya sih rata-rata yang motornya udah di atas 10 tahun ya mereka udah pada ganti ya. Memang kalau gua karena ini motor emang menemenin gitu ya, dari awal merintis banget Indoride sampai gua bisa dapat semuanya sekarang gitu ya. Sayang lah kalau dijual gitu. Dijual juga paling nanti jadi jadi motor buat bawa bensin gitu ya. Kasian banget. Jadi mendingan ya udah kita simpan aja, pajaknya tetap kita bayar, tetap kita rawat, walaupun ya bisa dibilang nggak begitu sering dipakai lah gitu. Jadi itu dia ya teman-teman, cerita tentang Edward. Nah, kira-kira bikin konten apa lagi nih kita nanti tentang Edward ya. Nah, memang ini motor udah jarang dipakai, tapi kayaknya kalau misalnya teman-teman nanti request ya bikin konten apa lagi tentang Edward, insya Allah nanti gue akan bikinin ya. Dan untuk motor ini sendiri nanti gue juga akan servis beberapa part lagi ya. Kayaknya pengereman nih gue mau servis dulu nih, mau dikuras lagi ulang, terus ganti-ganti sealnya, terus nanti gue akan detailing lagi. Pastinya nanti ganti oli ya, dan yang kayak gini-gini nanti gue mau detailing lagi nih, biar nanti kelihatan lebih mantep gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you yang udah nonton ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gua Alki dari pamit, bye.